Ini adalah video nabung Bitcoin episode yang ke-25. Badai buat kalian yang nanyain di DM Instagram, kok nggak upload episode ke-25, apakah udahan seriesnya? Jawabannya enggak, kita akan lanjut terus, tapi sorry banget, memang gue shoot video ini agak telat. Jadi gue shootnya itu hari ini udah hari Rabu ya, tanggal 28, harusnya biasa hari Sabtu atau hari Minggu. Gue bener-bener baru sempet shoot, karena baru balik juga ke Jakarta, kemarin habis di Bali, habis CoinFest. Habis itu gue ada extend 3 hari buat jalan-jalan, dan gue nggak buat tripod sama kamera, jadi nggak bisa shoot. Jadi kalau kalian lagi tonton video ini, mungkin udah tanggal 29 atau tanggal 30. So, sekali lagi sorry kalau agak telat. Dan sepertinya hari ini kita nggak kebagian beli di pucuk nih, karena pas banget hari ini Bitcoinnya lagi turun. Even tadi pagi sempat nyentuh 57.900. Tapi kalau per video ini dibuat yaitu jam 4 sore, jam 4.11, harga Bitcoin udah naik sedikit di 59.353 ya, 59 sekian. Seperti biasa hari ini kita akan update untuk porto nabung rutin ya, dan kita akan belanja lagi 10 juta seperti biasa. Tapi sebelum itu, gue mau ceritain dikit beberapa insight yang gue dapat dari minggu lalu. Jadi minggu lalu, selain gue datang ke CoinFest, gue ada ikut beberapa side event juga dan ngobrol sama orang-orang yang memang terjun di dunia kripto. Gue ketemu banyak orang hebat di sana, ada yang investor, ada yang holder Bitcoin doang, Bitcoin maksimalis, ada yang trader dan tradingnya itu jago banget ya. Asset under management atau equity-nya juga gede banget. Cuman ya gue nggak bisa sebutin nama-namanya di sini. Tapi yang pengen gue share di sini untuk kalian, yaitu setelah gue beberapa kali ngobrol sama orang-orang hebat ya di industri kripto yang udah lama banget di dunia kripto ini, mereka punya perspektif dan conviction yang unik dan berbeda-beda. Sebenarnya kalau ngobrol itu kan ngobrolinnya banyak ya. Kita ngobrolin tentang masa depan Web3, tentang adopsi di berbagai negara dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan yang selalu gue tanyain setiap lagi ngobrol, yaitu koin apa yang paling besar ada di portofolio investasi. Tadinya gue berekspektasi itu jawabannya kurang lebih akan sama, yaitu di Bitcoin dan ETH. Karena sebelum-sebelumnya rata-rata orang yang gue temuin ya jawabannya seperti itu. Tapi kenyataannya jawaban yang gue dapat itu berbeda. Justru dari beberapa orang yang gue temuin, ada yang punya high conviction di Solana, BNB, dan koin-koin lainnya. Dan yang gue cukup kaget, ternyata banyak dari mereka yang punya altcoin itu porsinya itu jauh lebih besar dari Bitcoin. Hal ini tentunya memberikan gue perspektif baru bahwa ya nggak semua orang itu adalah Bitcoin maksimalis. Ada yang memang high convictionnya itu di altcoin. Pertanyaannya apakah salah? Jawabannya ya kagak salah. Even mereka pinter-pinter, mereka jago-jago, portonya juga udah lebih dari 10 juta US dollar. Jadi ya nggak ada yang salah sama sekali. Cuman dari beberapa orang yang gue temuin ini, yang isi portonya bukan paling banyak di Bitcoin, tapi mereka justru punya altcoin lainnya dengan porsi besar. Mereka itu bukan cuma sekedar suka sama project atau koinnya, tapi mereka benar-benar ngerti dan paham cara kerjanya. Jadi conviction itu muncul bukan karena, oh ini BNB nih, koinnya terkenal nih, market cap-nya besar. Atau ini Solana nih, market cap-nya besar juga, udah mau nyalip BNB. Koinnya terkenal nih, banyak diomongin orang, habis itu bet yang banyak gitu di sana. Bukan kayak gitu. Tapi mereka benar-benar ngerti sampai dalamnya, cara kerjanya, utility-nya, ada project apa yang akan di-release bulan-bulan berikutnya, event tahun depan, data on-chain, community-nya, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Jadi kalau kalian tanya, boleh nggak investasi di altcoin? Jawaban gue ya, sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya kalian beneran ngerti. Cuman setelah gue ngobrol sama banyak orang, dapetin banyak perspektif, apakah gue ubah gitu portofolio investasi gue? Jawabannya enggak. Gue tetap stay sama conviction yang gue punya. 60% Bitcoin, 20% ETH, baru sisanya 10%-an itu di altcoin. Dan coin micin ya 1-2% aja lah cukup. Kalau diadu nih, growth portofolionya, misal portofolio gue yang isinya Bitcoin dan ETH, dengan orang lain yang punya porto isinya altcoin semua, atau even dia jago ngedijen di meme coin, jawabannya porto gue ini bisa jadi kalah telak. Lalu kenapa gue stay di sini? Karena gue punya gameplay yang berbeda. Gue jarang ngedijen, tapi gue fokus di trade. Hasil dari trade gue nggak pernah compound. Hasil withdrawnya gue tembak ke portofolio investasi. Dan di portofolio investasi ini membuat gue bisa disiplin dan konsisten. Jadi gue nggak buang waktu banyak untuk cari altcoin apa yang bisa naik ratusan kali lipat. Tapi gue fokus di sini untuk hasil dan cash flow, dan gue tembakin di Bitcoin sama Ethereum aja. Dan buat gue itu adalah cara yang paling nyaman untuk gue loh ya. Apakah sama untuk semua orang? Jawabannya adalah enggak. Kan tadi gue udah bilang kan di awal. Even mereka yang duitnya 20 kali lipat, 50 kali lipat lebih banyak dari gue. Banyak kok yang punya high conviction itu justru di altcoin. Dan lu mau bilang salah gimana, orang duit mereka banyak kok, ya kan? Terus buat apa gue ceritain hal-hal kayak gini ke kalian? Supaya kalian dapetin perspektif baru juga. Intinya gini, kalau kalian nggak mau pusing, kalian nggak mau pelajarin, kalian nggak mau dalamin ekosistem kripto ini, kalian cuma mau invest dengan cara yang mudah dan simple, ya udah tinggal invest di Bitcoin atau ETH aja, udah simple banget. Atau kalau mau diversifikasi dikit ke altcoin lainnya, pilih yang capnya besar aja, misalnya BNB atau Solana. Tapi kalau kalian mau fokusin, entah itu karir kalian, atau kalian mau analisa lebih mendalam altcoin tertentu, kalian mau fokus untuk dapetin alpha yang bisa naik 20 kali lipat, 30 kali lipat, even ratusan kali lipat, silahkan go ahead, tapi pakai 110% effort. Jangan cuman beli koin A, koin B. Kenapa? Karena denger dia. Cuman ikut-ikutan tanpa punya conviction yang jelas. Yang kayak gitu menurut gue jangan. Jadi pilihannya dua tadi. Kalau nggak mau pusing, konservatif aja. Gak usah capek-capek analisa. Pokoknya yang penting disiplin, konsisten, dan sabar aja. Tabung terus. Tapi kalau kalian mau dalamin industrinya, kalian mau dijen di meme coin, kalian mau trading di alts, kalian mau main di DeFi, kalian mau fokus airdrop, silahkan.
Banyak loh orang yang bisa hasilin ratusan juta, even miliaran dari airdrop. Tapi bukan cuma airdrop yang tap-tap doang, tapi semua airdrop yang potensial itu dikerjain. Yang tasnya susah-susah itu semua dikerjain. Akhirnya bisa hasilin ratusan juta, even miliaran. Karena apa? Karena fokus. Karena mereka taruh effort di sana. Kalau kayak gitu bisa. Semoga bacotan gue tadi kasih perspektif baru ke kalian. Kalian cuma mau nabung doang, silakan. Kalian mau fokus bangun karir di Web3-nya, ya itu lebih bagus lagi. Bisa dapat active income dan lain sebagainya. Kalau gue pribadi untuk saat ini, mungkin gue udah berkali-kali bilang ke kalian gitu. Gue selalu fokus di trading untuk hasilin cash flow. Dan dari cash flow ini gue selalu withdraw dan gue tembakin ke Porto Invest. Kalau nggak Bitcoin ya ETH untuk sekarang. Kurang lebih seperti itu. Oke, gue udah kebanyakan bacot. Sekarang langsung aja kita update untuk Porto nabung rutin di Bitcoin kita. Oke, ini gue udah sambil screen record. Kalian bisa sambil lihat di layar di sini. Ini adalah total Bitcoin yang kita punya per tanggal 28 Agustus 2024. Yaitu rupiahnya sekitar 208 jutaan karena memang lagi turun. Dan total Bitcoinnya ada di 0,227 sekian Bitcoin. Sekarang kita akan sama-sama belanja 10 juta seperti biasa. Langsung aja ke bagian perdagangan. Nah, ini udah Bitcoin IDR. Langsung aja kita pakai order pasar biar cepet. Kita masukin 10 juta. Nah, ini kalau kalian lihat di sini masih ada nih saldonya 10 juta bekas yang minggu lalu. Karena minggu lalu gue top up-nya 20 juta. Jadi langsung aja kita pakai dan kita beli BTC. Udah berhasil harusnya, kita lihat dulu di riwayat pemesanan. Nah, ini dia. Ordernya udah tereksekusi. Kita berhasil beli Bitcoin di harga 921 juta sekian. Dapat harga bagus lagi ya di bawah 1 miliar ya. Dan total Bitcoin yang kita dapetin hari ini ada di 0,01084 Bitcoin. Coba kita balik lagi ke bagian wallet sekali lagi. Dan ini dia. Total Bitcoin yang kita punya ada di 0,238 sekian Bitcoin. Berarti harusnya 2 episode lagi kita udah bisa punya 0,25 Bitcoin. Udah seperempat jalan nih menuju 1 Bitcoin. Oke, ini gue stop share dulu. Kurang lebih gitu untuk update portofolionya. Buat kalian aja itu nabungnya di mana, itu gue pakai toko kripto. Jadi itu adalah exchange lokal yang sudah teregulasi. Kalau kalian mau buat akunnya, kalian bisa buat via link yang ada di deskripsi, kalian pilih yang ini. Kalau kalian daftar via link tersebut dan pakai kode yang ada di deskripsi, kalian bakal dapetin potongan fee transaksi 20% seumur hidup. Padahal itu lumayan banget loh. Misal fee transaksi kalian udah habis 2 juta, kalian bisa hemat 400.000. Lumayan kan 400.000 bisa buat beli Bitcoin lagi. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam beli Bitcoin di pucuk. By the way, hari ini kita nggak belinya di pucuk ya. Kita belinya justru di bawah, di 920 jutaan. Hopefully habis video ini di-upload, Bitcoinnya naik ya, nggak turun lagi. Karena biasanya kan kalau kita beli di pucuk, pas upload malah turun dalam. Semoga ini naik lah ke 63, 65, 67, ya even 70. Oh ya, buat kalian yang masih nonton sampai sini. Jadi hari ini tuh IHSG tuh baru ATH lagi. Dan gue jadi ada kepikiran sesuatu yang menarik nih. Coba nanti kalian share pendapat kalian juga ya. Gimana kalau kita buat satu series baru, yaitu nabung Bitcoin versus nabung saham. Sahamnya tentunya saham blue chip ya, misalnya saham BCA. Misalnya 1 juta untuk Bitcoin dan BCA, atau 10 juta. Menarik nggak menurut kalian? Kalau menarik, coba kalian komen di bawah. Nabungnya itu Bitcoin versus saham apa? Nabungnya itu setiap seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap hari? Dan nominalnya berapa? Coba kalian komen di bawah dan screenshot komentar kalian, habis itu kirimin ke Instagram gua. Satu orang beruntung yang idenya paling menarik bakal gua transfer 200.000. Semoga kalian beruntung. Salam cuan.